Nah terus lanjut cerita yang periksa di rumah sakit. Jadi waktu periksa di rumah sakit waktu itu tuh sonde lama. Pokoknya hanya periksa yang pas periksa pertama itu pas di tanggal 26 Desember tuh. Periksa pertama, oh iya betul nih lu hamil kayak gitu. Sudah selesai sampai situ saja. Jadi sonde ada kayak langsung periksa darah atau periksa memang sih pas datang yang periksa tensi, suhu dan sebagainya. Cuman yang kayak periksa lengkap lah. Beta pikir di pemeriksaan awal pertama tuh pasti langsung periksa darah, langsung periksa kencing, langsung periksa pokoknya langsung periksa lengkap semuanya. Ternyata sonde. Jadi hanya periksa hamil atau tidak, sudah. Setelah itu senseinya dokternya bilang nanti seminggu lagi datang lagi ya, dia bilang gitu. Seminggu lagi datang lagi. Akhirnya di tanggal 10 Januari beta pergi lagi sama Asegawa, dan itu sama-sama dengan Danes kan kebetulan dia libur. Nah di tanggal 10 Januari itu baru masih periksa dalam nih, masih periksa dalam lewat bawah, jadi bukan periksa di perut, masih periksa dalam. Di situ dia punya DJJ atau denyut jantung janinnya sudah terdeteksi. Sudah sampai situ saya hanya periksa oh dia punya denyut jantung ada begitu, berarti oh dia sehat, sudah selesai. Itu pemeriksaan kedua. Jadi soalnya ada periksa darah itu belum ada, belum periksa kencing juga belum ada, betul-betul hanya periksa itu denyut jantung itu saya. Terus dokternya bilang oh ini bayinya cuma satu ya, maunya bukan kembar lah kayak begitu. Sudah setelah selesai itu dia kasih tahu lagi nanti seminggu lagi datang ya. Cuman kan seminggu lagi kan ketong 3 soalnya bisa tuh. Akhirnya dia bilang sudah 2 minggu lagi datang juga tidak apa-apa. Akhirnya 2 minggu kemudiannya lagi datang lagi di tanggal 17 Januari tuh. Nah di tanggal 17 Januari itu tuh baru dia punya sensei tuh kasih tahu dia punya hari perkiraan lahir. Jadi Sonde langsung dikasih tahu di pemeriksaan pertama Sonde. Padahal kalau seingat beta waktu di rumah puskesmas atau rumah sakit itu langsung dikasih tahu di awal tuh, oh ini lu punya karena lu punya haid terakhir ini berarti lu punya perkiraan persalinannya tanggal ini. Pokoknya langsung dikasih tahu semuanya. Terus langsung dapat buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak, langsung dapat semua. Tapi Sonde beta belum dapat saat itu juga. Jadi dong kalau di Jepang itu dapat buku KIA-nya itu bukan dari klinik, bukan dari puskesmas, bukan dari rumah sakit atau bukan dari dokter, tapi ada ada kayak dong punya fasilitas sendiri kayak kesehatan dan kesejahteraan pusat, pokoknya ada dia punya kantor sendiri lah yang keluarkan itu buku. Nah kalau misalnya ketong mau dapat itu buku, walaupun ketong sudah tahu ketong hamil nih, ketong sudah periksa di rumah sakit ketong hamil, ketong sudah dapat dia punya USG juga, dia punya foto USG, ketong belum bisa ambil itu buku KIA kayak seenaknya ketong langsung oh ini beta hamil, beta mau dapat buku KIA, sana bisa. Jadi harus ada ada surat pemberitahuan resmi dari dokter bahwa itu baru ketong bisa dapat dia punya buku KIA. Nah sedangkan dia punya sampai di pemeriksaan kedua tuh beta belum dapat dia punya surat dari dokternya itu. Ternyata tunggu dia punya YOTB atau dia punya hari perkiraan lahir itu sudah ditentukan, baru saat itu juga sensei kasih dia punya Ninshin Todoke namanya, Ninshin Todoke, atau dia punya keterangan pemberitahuan kehamilan atau keterangan kehamilan lah kayak begitu. Jadi di tanggal 17 Januari itu periksa dalam lagi, hanya lihat dia punya DJJ, oh ya baik, dia punya bayi juga sudah mulai tambah besar, terus dia punya YOTB atau dia punya hari perkiraan lahir
itu di tanggal 20 Agustus. Nah, setelah dapat dia punya YOTB itu, dia punya hari perkiraan lahir, sensei atau dokternya itu tulis sudah dia punya di suratnya itu. Lewat itu surat tuh, dari itu surat kita bisa ambil buku KIA.